kepada seluruh peserta untuk bersiap-siap. Untuk mengakhiri waktu, kami silakan kepada Ustazuna Laili Al-Fatih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ikhwani wal akhwat fiddin, para ustaz dan ustadzah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Sekarang kita maju ke bagian sifatul huruf hijaiyah. Bagian kedua yang merupakan salah satu fondasi tajwid. Kemarin telah kita bahas makharijul huruf. Itu bahasan yang sangat mudah. Karena ketika kita berbicara makharijul huruf hijaiyah, kita hanya berbicara di mana huruf tersebut dibunyikan, di mana huruf tersebut letaknya, di mana letak tertahannya huruf tersebut. Mudah sekali. Kita belum berbicara kefasihan, kita belum berbicara karakter suara dari masing-masing huruf hijaiyah. Nah, untuk pembahasan sifatul huruf ini, kita mulai masuk untuk memahami bagaimana cara mengucapkan setiap huruf hijaiyah yang fasih, atau lebih tepatnya yang paling fasih. Bahasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ini adalah sifatul huruf hijaiyah. Secara bahasa, sifat itu artinya adalah apa-apa yang melekat pada sesuatu. Apa-apa yang melekat pada sesuatu. Baik itu sifat indrawi atau ma'nawi. Indrawi bisa diindra. Misalnya apa? Misalnya kalau manusia, misalnya saya beri contoh, ada orang yang sifatnya tinggi, pendek, gemuk, kurus. Ini indrawi. Ada yang ma'nawi, tidak bisa diindra. Seperti apa? Baik, jahat, pemarah, ramah. Itu adalah sifat-sifat yang ma'nawi. Tampak, tapi nggak benar-benar tampak seperti indrawi, begitu. Lalu bagaimana dengan sifatul huruf? Apa yang dimaksud dengan sifatul huruf? Maka di sini para ulama sepakat yang dimaksud dengan sifatul huruf hijaiyah adalah kaifiyah. Apa kaifiyah? Tata cara. Maka sekarang kita masuk untuk membicarakan tata cara mengucapkan setiap huruf hijaiyah yang paling fasih. Dan disinilah kebanyakan pembaca Al-Quran, bahkan pengajar Al-Quran terjatuh pada lahan dalam bab sifatul huruf hijaiyah. Jarang sekali pembaca Al-Quran, apalagi pengajar Al-Quran, jarang sekali terjatuh pada lahan di makharijul huruf. Jarang sekali. Tapi ketika masuk sifatul huruf, disinilah banyak terjadi lahan. Kenapa? Karena makhraj mudah dideteksi. Setiap orang bisa melakukannya. Cukup sukunkan huruf, samakan dengan teori. Sudah tepat atau belum? Mudah sekali. Ba di dua bibir. Ab. Oh, udah pas titiknya. Dal, ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang dekat dengan gusi. Ad. Oh, udah cukup. Bukan langit-langit, afwan ya. Di gusinya. Putus-putus suaranya. Tuker aja. Atau misalnya huruf kaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak dan keras. Ak. Oh, udah pas. Bisa dideteksi dengan sendiri. Kita bisa mendeteksi pelafalan atau letak-letak huruf tersebut tanpa butuh bantuan orang lain. Tanpa butuh bantuan orang lain. Walaupun memang kadang-kala ada rasanya sudah pas, tapi ternyata ketika dilihat orang lain itu memang nggak pas. Seperti huruf ta, zal, dan dha. Sebagian orang mengira sudah mengeluarkan lidahnya, tapi ketika diucapkan ternyata masuk itu lidahnya, masuk lagi. Al, ta, al, za, tanpa disadari. Namun secara umum, bab makharijul huruf bisa kita fahami, bisa kita praktekkan, bisa kita tentukan ketepatannya tanpa butuh bantuan orang lain secara umum. Adapun sifatul huruf, ini yang tidak bisa tidak wajib di bawah bimbingan orang lain atau di bawah bimbingan guru. Kenapa? Karena kaifiyah ini masalah rasa. Tata cara mengucapkan huruf itu masalah rasa.
Secara teori bisa kita sepakati, tapi kesempurnaan dari teori itu ini yang kadang melahirkan sifat yang relatif di antara sebagian guru. Kaifiyatun tadhharu fil harfi. Tata cara mengucapkan setiap huruf sehingga huruf itu bisa kita tentukan, bisa kita lihat hasilnya saat ia keluar dari makhrajnya, inda husulihi fi makhraji fayu'raf, maka kita bisa mengenal huruf tersebut apakah dia jahar. Apa artinya jahar? Jahar itu kita terjemahkan ke dalam istilah ilmu fonologi bahasa Indonesia bersuara. Auhams, nir suara, atau qalqalah, memantul, wa nahwi dzalik, atau selain daripada itu. Apa manfaat mengenal sifat-sifat huruf hijaiyah? Yang pertama, ini adalah yang paling penting, untuk membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Ada ta, ada dal, ada to. Tempat keluarnya sama. Tapi kenapa suara yang kita dengar berbeda? Karena sifatnya berbeda. Yang satu tipis, yang lain tebal. Sama seperti anak-anak lahir dari satu rahim yang sama. 3 bersaudara, tapi bisa dibedakan dengan sifat. Yang satu kulitnya hitam, yang satu kulitnya putih. Yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya keriting. Yang satu pemarah, yang lainnya ramah. Walaupun lahir dari satu rahim yang sama. Demikian pula huruf-huruf hijaiyah. Kenapa mereka bisa berbeda? Karena sifatnya berbeda. Artinya, kalau kita tidak memperhatikan sifat huruf, bisa jadi satu huruf dengan huruf yang lain akan terdengar sama. Berarti, kalau demikian, apakah dapat mengubah makna ketika baca Al-Quran? Apakah dapat mengubah makna? Dapat. Apakah selalu? Belum tentu. Apakah dapat? Dapat. Kenapa? Misalnya, ada orang yang membaca huruf shad dengan sin, atau menghilangkan, lebih tepatnya, menghilangkan sifat tebal dari huruf shad. Lalu menjadi apa hurufnya? Menjadi sin. Karena perubahan itulah kemudian bisa mengubah makna Al-Quran. Jadi bukan hanya masalah makharijul huruf yang dapat berpotensi mengubah makna Al-Quran. Bahkan dalam sifatul huruf juga bisa. Zai ketika dihilangkan jaharnya jadi sin. Sin ketika dihilangkan hamsnya jadi zai. To dihilangkan tebalnya jadi ta. Sod dihilangkan tebalnya jadi sin. Dan seterusnya seperti itu. Kho dihilangkan hamsnya jadi ghain. Ghain dihilangkan jaharnya jadi kho. Jadi ternyata ada sifat-sifat tertentu pada huruf-huruf hijaiyah yang apabila sifat tersebut hilang, maka akan mengubah huruf tersebut dan berubah menjadi huruf yang lain. Artinya apa? Artinya mengubah makna. Walaupun memang untuk menentukannya tidak bisa disebutkan, Ustaz, kalau sifat yang dapat mengubah makna sifat apa saja? Ya tergantung hurufnya. Karena beda-beda. Misalnya sifat di huruf sin yang berpotensi mengubah makna apa? Hamsnya atau istifalnya. Kenapa? Karena kalau dia jahar jadi zai. Kalau dia isti'ala atau itbaq jadi shad. Huruf yang lain bisa jadi berbeda. Huruf yang lain bisa jadi berbeda. Begitu. Ini yang paling penting. Manfaat yang paling penting untuk kita pahami dan untuk kita kemudian bisa mengamalkan. Agar apa? Agar huruf yang satu dengan huruf yang lain itu bisa berbeda suaranya dan tepat pelafalannya. Huruf-huruf yang makhrajnya sama dibedakan dengan sifat. Huruf-huruf yang sifatnya sama dibedakan dengan makhraj. Seperti huruf ba, kemudian huruf dal, kemudian huruf jim. Ini 3 huruf beda makhraj, tapi sifatnya sama. Ya. Makanya karakternya ada yang mirip kan? Ba, ja, da, ada yang mirip tuh karakternya. Kenapa? Karena sifatnya sama. Tapi tempat lahirnya beda. Maka berbeda. Yang kedua, manfaat yang kedua, dapat mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Dalam bahasa Arab,
mereka memilah dan memilih mana huruf yang lemah, mana huruf yang kuat. Apa faidahnya? Ini faidahnya nanti ketika masuk bab idgham. Huruf yang lemah tidak bisa idgham pada huruf yang kuat. Afwan, huruf yang lemah bisa diidghamkan pada huruf yang kuat. Huruf yang kuat tidak bisa idgham pada huruf yang lemah. Kalaupun idgham, maka idghamnya tidak sempurna. Namun, nanti rinciannya memang kadang para ulama berbeda pendapat. Apakah huruf ini lemah atau kuat? Apakah dua huruf ini sama-sama kuat? Atau sama-sama lemah? Atau salah satunya kuat? Atau yang lainnya lemah? Ini untuk mengetahui ilatnya. Untuk mengetahui sebab terjadinya idgham pada bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah tahsinus saut wal harf, untuk memperbagus, memperbaiki, mengindahkan pengucapan setiap huruf hijaiyah. Di sini yang seringkali terjadi perbedaan standar kefasihan di kalangan para masyayikh. Para ulama sepakat misalnya sin itu sifatnya hamz, kemudian sifatnya istifal, kemudian punya sifat shafir misalnya, yang penting-pentingnya. Yang jadi masalah, hamznya sin itu yang sempurna ketika sampai titik apa? Kadang-kadang berbeda pendapat, karena ini nggak bisa diukur. Ada nggak alat ukur yang namanya sifatometer? Enggak ada. Ya, sehingga ada unsur subjektivitas. Ya, ada unsur subjektif tergantung gurunya. Oleh karena itu, sifatometer kita adalah telinga guru kita. Sifatometer kita telinga guru kita. Yang pasti tidak mungkin guru kita akan mengatakan sin itu jahar. Pasti hams. Yang jadi perbedaan apakah hamsnya itu segini, segitu, segono. Demikian pula istifal. Misalnya, huruf-huruf yang tipis. Istifal itu apa? Udah belajar? Apa istifal? Lidahnya itu rileks, merendah. Yang jadi masalah itu kan ketika lidah kita rileks, kemudian merendah, suara yang dihasilkan itu misalnya ba. Apakah yang seperti ini sudah cukup tipis? Atau kurang tipis? Atau terlalu tipis? Tapi para ulama sepakat dia harus tipis. Titiknya yang berbeda. Titik kesempurnaan yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa kok bisa berbeda-beda padahal semuanya bersanad? Ada yang bisa jawab? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa masalah sifatul huruf masalah rasa. Begini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat, apakah derajat kemampuan para sahabat dalam Al-Quran, dalam qiraat atau dalam tajwid itu pada titik yang sama? Tidak. Ada yang sempurna 100%. Misalnya siapa yang kata Nabi bacaannya itu seperti Al-Quran ketika pertama kali diturunkan? Ibnu Mas'ud. Maka dapat kita katakan Ibnu Mas'ud nilai dari nabinya 100. Sahabat yang lain misalnya dalam riwayat yang lain ada Salim Maula Abi Hudzaifah direkomendasikan juga oleh Nabi. Kemudian ada Abu Darda dan lain sebagainya. Tapi sahabat yang lain tidak disebut-sebut oleh Nabi. Artinya apa? Yang mencapai derajat 100 itu enggak semua sahabat. Namun kita sepakat bahwa semua sahabat udah melampaui batas minimal kefasihan. Semua sahabat yang menjadi guru Al-Quran, apalagi sahabat-sahabat yang utama, seperti 4 khalifah, 10 sahabat yang masuk surga, atau sahabat-sahabat yang disebut sebagai fuqahanya para sahabat, ahli fikihnya para sahabat, termasuk qurra'nya para sahabat, kita yakin bahwa mereka semuanya sudah melampaui batas minimal kefasihan. Yang jadi masalah, apakah titik mereka itu di 100 atau 99,5 atau mungkin 99,7 atau mungkin 99,9? Kita nggak pernah tahu mana yang mencapai titik 100 di kalangan para sahabat. Kita hanya bisa menduganya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya
telah mengoreksi para sahabat. Sahabat misalnya sebetulnya nilainya 98. Ada salah satu orang sahabat misalnya, ini permisalan saja ya, nilainya 98. Kata Nabi, ya sudah cukup melampaui batas minimal kefasihan, 98 sudah lulus. Ketika dia mengajar, maka berarti ada perbedaan standar kan? Turun tuh 0,2%. Berarti menurut beliau, menurut sahabat ini, yang sempurna itu di angka 98. Ketika ada orang yang baca kepada beliau, membaca sifatnya 100, menurut beliau apa? Kelebihan. Paham nggak? Ini kelebihan kata saya. Ini kelebihan, turunin dikit. Begitu kan? Ketika ada orang yang baca 96, kurang, tambahin dikit. Tapi ketika sudah mencapai batas minimal kefasihan, katakanlah batas minimal kefasihan 90, ya udah nggak masalah. Seperti itu. Dan bisa jadi satu orang tabi'in nggak belajar ke satu orang sahabat saja. Dia belajar ke sahabat ini, belajar ke sahabat itu, belajar ke sahabat ini, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan. Kalau menurut sahabat ini kurang, menurut sahabat ini lebih, menurut sahabat ini pas, maka dia ambil jalan tengah. Biasanya kan begitu. Kayaknya yang pas berarti yang ini nih, jalan tengah nih. Karena dari sini begini, ambil jalan tengah ini. Akhirnya dia berijtihad untuk memilih mana yang lebih tepat ukuran menurut beliau. Kemudian tabi'in ini mengajarkan ke para tabi'in dengan cara yang sama. Dan tabi'ut tabi'in juga pasti tidak hanya memiliki satu orang guru. Banyak gurunya. Imam Asim misalnya punya guru Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan yang terkenal, yang keduanya adalah Zir ibn Hubaish. Minimal punya dua yang terkenal. Sehingga akan sangat mungkin adanya perbedaan, sedikit perbedaan kesempurnaan atau tingkat kefasihan antara satu guru dengan guru yang lain. Kalau sudah demikian, bagaimana cara kita memilah dan memilihnya? Kalau gurunya berbeda-beda, bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja yang dilihat adalah sahih tidak periwayatan mereka. Kita belajar ke 5 orang guru, tapi kok kayaknya beda-beda. Di sini kelebihan, di sini kayaknya kelebihannya dikit kalau kata ini nih. Kalau kata yang ini pas nih. Kalau kata yang ini kurang, tapi kurangnya dikit. Kalau kata ini kurang, tapi kurangnya banyak. Maka kita lihat sudah. Oh, periwayatannya semua sahih. Berarti di checklist semuanya. Dicek lagi, diteliti lagi. Oh, ternyata yang ini agak kurang sahih jalurnya nih. Kurang terkenal ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya kayaknya bukan ulama ahli qiraat di atasnya. Berarti yang ini, pendapat yang ini kita coret. Karena dinilai tidak sahih. Misalnya tinggal nyisa 4 dari 5 guru. Lalu kemudian apa yang mesti dilakukan? Masih beda ternyata. Yang mesti dilakukan setelah itu adalah menimbang ajaran yang mereka ajarkan, pendapat yang mereka kemukakan dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Para ulama dari abad kedua, abad ketiga sudah mencatat kaidah-kaidah tajwid. Sudah mencatat kaidah-kaidah tajwid. Tinggal kita pelajari untuk dijadikan bahan pertimbangan. Makanya para ulama mengatakan tidak setiap apa yang disampaikan guru itu langsung kita telan mentah-mentah. Terutama bagi kita yang sudah bisa mengkaji kaidah-kaidah. Kenapa? Karena apabila pendapat guru ini bertentangan dengan kaidah yang ada, maka tidak boleh diamalkan pendapat guru ini, walaupun sanadnya sahih. Kok bisa? Karena orang yang bersanad bisa lupa, bisa keliru. Sedangkan kaidah tetap tidak berubah. Kaidah itu tetap tidak berubah. Misalnya Al-Imam Abu Amr Adani menulis kaidah, berubah tidak? Tidak berubah. Kaidahnya tidak berubah, tapi prakteknya mungkin berubah. Seperti itu. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Teliti dulu jalur periwayatannya. Yang kedua, timbang setiap apa yang disampaikan oleh guru dan para masyayikh dengan kaidah yang ada. Setelah itu kita bisa memilih mana yang menurut kita lebih tepat untuk diamalkan. Dan bersamaan dengan itu, kita tetap menghormati pendapat yang tidak kita amalkan. Wah, saya mah ribet kalau begitu-begitu. Ya sudah, kalau ribet begitu-begitu, gurunya jangan banyak-banyak. Satu aja. Supaya fokus. Ya, makanya para ulama terdahulu mengatakan apa? Lebih baik memiliki satu orang guru, tapi berkali-kali khatam.
daripada punya 1000 guru tapi nggak ada yang khatam sekalipun. Banyak yang begitu. Oh, daurah ikut sini, daurah ikut sini, ada sini daurah ikut, daurah di sini ikut, daurah di sini ikut. Udah khatam belum? Belum. Di kurikulum vitae di biodata gurunya bejibun. Banyak. Ikut daurah ini, daurah. Ada yang khatam Al-Quran sekali aja? Gak ada. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Lebih baik punya 1 guru tapi berkali-kali khatam. Imam Hafs ketika membaca Al-Quran kepada Imam Asim itu bukan sekali 2 kali khatam, tapi 20 tahun lamanya. Imam Qalun itu ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, antum berapa kali khatam sama Imam Nafi'? Yang saya ingat 20 kali. Yang diingat 20 kali. Dan Imam Qalun enggak ngajar kecuali ketika gurunya nyuruh ngajar. Jadi beliau itu datang lagi, ngulang lagi baca Al-Quran sampai gurunya bilang, ente masih ngapain di sini terus? Udah berkali-kali khatam masih di sini aja. Ya karena saya masih ingin mendapatkan faidah yang banyak dari guru. Datang lagi, udah khatam, datang lagi sampai gurunya bilang, sekarang udah cukup belajarnya, ente duduk di salah satu tiang masjid, ntar saya kirim beberapa murid yang baru ke sana. Baru ngajar dia. Sebelumnya nggak ngajar, duduk aja di depan guru. Orang zaman sekarang, wah bosan kalau kayak gitu. Pengennya cepet-cepet, ijazahnya mana Ustaz ijazahnya? Iya kan? Imam Qalun nggak nunggu-nunggu ijazah. Santai aja. Ini perbedaan kita dengan ulama zaman dulu. Apa? Kesabaran, itu bedanya. Karena orang yang nggak bisa sabar, nggak bisa istiqomah. Jadi kuncinya kesabaran. Kadang-kadang ada muridnya udah sabar ngikutin gurunya nggak sabar. Udahlah, lulus aja, udah lulus, selesai. Bosan udah lihat muka ente. Ya, jadi memang inilah letak perbedaan antara pembelajaran hari dan pembelajaran para ulama terdahulu. Makanya tidak heran ulama terdahulu itu luar biasa hasil. Kenapa? Karena mereka baca Al-Quran bukan sekali 2 kali khatam, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Bahkan ada sebagian ulama yang baca ke gurunya itu, gurunya nggak mau nerima setoran kecuali 1 hari 1 ayat. Bayangkan kalau misalnya kalaupun baca setiap hari dia, misalnya ketemu gurunya setiap hari itu berarti kalau setahun 360 hari. Kalau misalnya dia baca sehari seayat, berarti cuma baca 360 ayat. Al-Quran 6.000 ayat, berarti butuh waktu berapa tahun? 20 tahun kan? Baru khatam nih. Coba ada nggak yang sabar? Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dulu, basmalah dulu sekarang ya. Besok datang lagi. Bengong gitu. Apalagi kalau pertemuannya sekali. Butuh waktu 50 tahun untuk khatam Al-Quran. Besoknya datang lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah cukup. Coba ada nggak yang sabar kayak gitu? Kita makanya baru seminggu kayak gitu dah makin lama. Itulah perbedaannya. Seperti itu ya. Jadi demikian gaya pembelajaran para ulama terdahulu. Jadi kalau kita menemukan beberapa guru yang berbeda, bagaimana caranya? Yang pertama adalah teliti jalur periwayatannya. Kalau dipastikan semuanya sahih, timbang dengan kaidah. Lalu kemudian setelah itu kita bisa mengamalkan mana yang paling tepat menurut kita. Dan bersama dengan itu, hormati pendapat yang tidak kita amalkan. Kalau kita tidak sanggup melakukan itu semuanya, carilah 1 guru saja. Jangan pindah-pindah guru. Dan selesai begitu. Ini adalah yang paling mudah. Baik. Kemudian sifatul huruf hijaiyah, para ulama membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sifat lazimah atau dzatiyah. Yang kedua adalah sifat aridhah. Apa itu sifat lazimah atau dzatiyah? Yakni sifat yang selalu melekat. Sebagai contoh, ini namanya apa? Tisu. Ada sifat lazimah pada tisu? Sifat lazimah itu apa? Sifat lazimah itu yang dimiliki oleh seluruh tisu dan tidak mungkin tidak. Apa yang pertama? Lembut, nggak ada tisu yang kasar. Berarti lembut itu sifat lazimah atau dzatiyah. Kenapa? Karena setiap tisu pasti lembut.
Sekasar-kasarnya tisu itu lembut. Apalagi sifat lazimah putih? Enggak. Saya sering di rumah makan ketemu tisu warnanya kuning, hijau, pink, tipis. Enggak ada tisu yang tebal. Tisu yang tebal kalau ditumpuk baru tebal. Enggak ada tisu yang tipis. Ada lagi sifat lazimah tisu? Ya, boleh lah. Cuma 2 enggak apa-apa. Tipis, lembut. Sekarang sifat aridah. Sifat aridah itu apa? Kadang ada, kadang tidak ada. Warna putih, ini putih, tapi di tempat lain bisa hijau, di tempat lain bisa pink, di tempat lain bisa kuning, di tempat lain bisa biru. Apalagi? Bentuk. Ini kotak. Ada tisu yang bentuknya bulat, ada tisu yang bentuk segitiga, berarti sifat aridah namanya. Dipahami sifat lazimah dengan sifat aridah? Baik. Huruf pun demikian. Ada huruf yang selalu memiliki sifat tersebut. Mau dia sukun, mau dia berharokat, mau dia berada di depan, mau dia berada di belakang, mau sebelumnya huruf apa, setelahnya huruf apa, sifat tersebut tidak hilang. Itu namanya sifat lazimah atau dzatiyah. Adapun sifat aridah, sifat yang berubah-ubah. Kalau misalnya dia sukun ada, ketika berharokat tidak ada, atau sebaliknya. Ketika berharokat ini sifatnya begini, ketika berharokat itu sifatnya begitu. Ketika sebelumnya huruf ini jadi begini, ketika setelahnya huruf itu jadi begitu. Itu namanya sifat aridah. Sifat lazimah sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Apa sih maksudnya? Saya umpamakan manusia. Manusia yang bukan laki-laki pasti, nah itu namanya memiliki lawan. Ketika kita tidak katakan A, pasti dia memiliki lawannya. Laki-laki yang misafan, manusia yang tidak tinggi pasti pendek. Manusia yang tidak gemuk pasti itu namanya memiliki lawan. Tapi kalau misalnya kita katakan manusia yang tidak suka pelajaran matematika pasti suka apa? Ya nggak mesti suka tertentu. Bisa jadi dia nggak suka matematika, nggak suka biologi, nggak suka bahasa Indonesia, nggak bisa suka semuanya. Sukanya rebahan dia. Ada yang begitu. Manusia yang tidak jago olahraga pasti apa? Ya pasti gak jago olahraga. Itu namanya sifat tidak memiliki lawan, karena gak ada lawannya. Tapi kalau kita katakan manusia yang tidak jahat pasti bisa. Ternyata huruf pun ada yang begitu. Kalau ada huruf yang tidak tipis pasti tebal. Kalau ada huruf yang tidak tebal pasti. Kalau ada huruf yang tidak mengalir, maka dia pasti mengalir. Atau kalau ada huruf yang tertahan, pasti dia mengalir. Kalau ada huruf yang suaranya mengalir, yang tidak mengalir pasti tertahan. Yang tidak tertahan pasti mengalir, yang tidak mengalir pasti tertahan. Ada huruf yang tidak bersuara, berarti dia hams. Ada huruf yang tidak hams pasti bersuara. Contohnya begitu. Tapi ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Contohnya apa? Ada huruf yang memantul. Yang tidak memantul pasti tidak memantul. Ada huruf yang punya suara khusus. Katakanlah terjemahan bahasa Indonesia seringnya desis. Yang tidak berdesis pasti tidak berdesis, nggak ada lawannya, nggak ada namanya buat lawannya. Begitu. Ya ini diibaratkan tadi seperti orang yang nggak suka pelajaran, orang yang nggak punya keahlian. Orang yang ahli olahraga pasti apa? Ya bisa jadi dia ahli semuanya. Beda-beda. Itu adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Adapun sifat aridah nggak ada yang begitu. Sifat aridah cuma ada satu saja. Semuanya dianggap sama. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat sifat aridah ada juga yang memiliki lawan. Seperti apa? Tafkhim, tarqiq. Cuma kadang-kadang dia ini tempatnya atau keadaannya tidak sama, tidak selalu sama.
sehingga tidak bisa dipastikan keberadaannya. Jadi contohnya sifat aridah apa? Tafkhim, tarqiq, ikhfa, iqlab, kemudian izhar, idgham, itu namanya sifat aridah. Sifat itu. Kenapa? Karena berubah-ubah. Kadang tafkhim, kadang tarqiq. Kadang iqlab, kadang idgham. Kadang ikhfa, kadang izhar. Berbeda-beda. Adapun yang memiliki lawan, ini adalah sifatnya dan ini adalah lawannya. Jahar lawannya hams. Hamas atau hams? Hams. Rakhawah lawannya syiddah. Istifal lawannya isti'la. Infitah lawannya itbaq. Ismat lawannya idlaq. Yang tidak idlaq pasti ismat. Yang tidak infitah pasti itbaq. Yang tidak isti'la pasti istifal. Yang tidak rakhawah syiddah. Yang tidak hams jahar. Ketahuan. Adapun yang tidak memiliki lawan, safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, dan juga ada beberapa sifat lain yang akan kita pelajari. Yang tidak safir apa? Ya tidak safir. Enggak ada lawannya dia. Yang tidak lin, ya tidak lin. Yang tidak istitolah, tidak istitolah. Tidak ada lawannya. Baik. Dan di sini seperti yang tadi kami jelaskan bahwa dalam hal inilah kemudian akan terjadi sedikit perbedaan standar kefasihan. Bukan kaidah, kaidahnya sama ya. Kaidahnya para ulama sepakat. Yang berbeda apa? Standar kefasihan dari kaidah yang disepakati itu. Standar kefasihan dari kaidah yang disepakati tersebut. Kadang-kadang kalau kata sebagian ulama ini kurang, kadang-kadang ini sudah cukup, kadang-kadang kelebihan. Jadi kebanyakan memang masalah standar kefasihan ini bukan benar salah, tapi ideal atau tidak ideal. Yang menurut saya ideal itu yang begini. Karena saya belajar kepada beberapa guru misalnya, dan saya mengambil kesimpulan inilah jalan yang paling tepat. Tapi guru yang lain bisa jadi tidak seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi gurunya lebih banyak, atau bisa jadi gurunya lebih sedikit, sehingga taunya dia sedikit. Begitu ya. Tapi kaidahnya sama. Kalau misalnya ada yang mengajarkan namun kaidahnya berbeda, ya tidak perlu dihiraukan. Berarti sudah bertentangan dengan apa yang telah disepakati para ulama. Kecuali kalau memang sejak awal para ulama berbeda pendapat dari si kaidahnya. Wah, itu pasti prakteknya akan beda lagi pasti. Yang kaidahnya sama saja, prakteknya bisa sedikit berbeda, apalagi yang sejak awal ada kaidah yang berbeda. Apakah ada dalam tajwid kaidah perbedaan atau perbedaan dalam sisi kaidah? Jawabannya ada, tapi memang enggak sebanyak dalam fiqih. Enggak sebanyak dalam fiqih. Sedikit, tapi ada. Baik, kita sekarang akan membahas sifat lazimah atau dzatiyah. Sedangkan aridoh tidak kita pelajari karena aridoh ini berkaitan dengan hukum-hukum tajwid yang pasti penjelasannya akan sangat panjang. Silakan ikuti daurah Tuhfatul Atfal. Kalau mau ikut, dan kalau mau mendapatkan penjelasan sifat aridoh. Dari mulai ikhfa, iqlab, nun, mim, lam, itu semuanya ada dipelajari dalam kitab Tuhfatul Atfal sampai mad. Baik, kita masuk ke sifat lazimah atau dzatiyah. Ada berapa jumlahnya sifat lazimah atau dzatiyah pada huruf hijaiyah? Para ulama berbeda pendapat. Yang masyhur, yang terkenal itu ada 17, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab Muqaddimah Jazariyah. Namun sebetulnya beliau sendiri menyebutkan dalam kitab Tamhid itu sampai 34. Dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr beliau menyebutkan sampai 20. Jadi berbeda, beda kitab beda yang disebutkan. Kemudian ada yang menyebutkan 16. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Hirzul Amani wa Juttahadi atau dalam matan Syatibiyah. Dan Imam Makki dalam kitab Ri'ayah itu menyebutkan 34 ditambah 10 laqab, jadi 44. Jadi sebetulnya berapa sifatul huruf? Ya banyak. Apalagi kalau kita kaji dari sisi ilmu fonologi bahasa Arab, itu sangat banyak sekali. Imam Sibawi, Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menyebutkan banyak sekali jenis sifat-sifat huruf. Namun, para ulama qiraat hanya mengambil dan memilih mana yang sekiranya sangat penting untuk dipraktekkan pada saat baca Al-Quran. Itu yang membuat berbeda-beda dari satu kitab dengan kitab yang lain. Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab Muqaddimah Jazariyah hanya menyebutkan 17.
Karena bisa jadi menurut beliau 17 inilah sifat yang paling penting untuk diamalkan dalam membaca Al-Quran. Tapi Imam Asy-Syatibi punya pendapat lain. Tidak. 16. Kenapa 16? Karena idlaq dan ismat dihapus. Dari 17, idlaq dan ismat dihapus. Sisa berapa? Sisa 15. Kemudian ditambahkan 1, sifatul illah. Jadi 16. Huruf-huruf illah. Itu menurut Al-Imam Asy-Syatibi. Adapun Imam Makki 44 ini banyak sekali. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke bagian yang pertama, sifat yang tidak memiliki lawan. Dan di sini saya tidak akan membahas dari sisi teori secara rinci atau tekstual, karena sepertinya sudah dijelaskan di mentoring-mentoring masing-masing. Jadi saya ingin menekankan maksud dari teks tersebut. Maksudnya apa dalam sisi prakteknya. Misalnya hams dengan jahar. Kita pahamlah. Semuanya saya yakin sudah paham. Apalagi yang sudah biasa ngajar Al-Quran. Hams adalah mengalirnya udara atau nafas. Udah pada fasih untuk menyampaikan secara tekstual. Jahar adalah tidak mengalir atau tertahannya udara. Sudah pada fasih. Yang jadi masalah adalah bagaimana kemudian realisasi sifat hams dan jahar dalam pelafalan huruf hijaiyah. Apa maksud dari udara atau napas tertahan? Apa maksud dari udara atau napas mengalir? Ini yang insya Allah akan kita tekankan dari mulai awal hams jahar sampai akhirnya nanti. Baik, seperti yang kemarin dijelaskan, bahwa yang namanya huruf semuanya berasal dari mana? Suara huruf berasal dari mana? Asalnya dari udara yang berhembus dari paru-paru. Baik. Berarti semua huruf itu lahir dari udara, lahir dari napas. Berarti nggak ada dong huruf yang nggak ada napasnya. Ya semua huruf ada napasnya. Karena kalau kita tidak berhembus, nggak akan ada keluar huruf. Ada nggak huruf hijaiyah yang dikeluarkan tanpa napas? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ketika udara ini kita keluarkan dari paru-paru, kemudian kita hembuskan, itu namanya napas. Udara yang berhembus dari paru-paru namanya napas. Itu namanya napas. Ketika kita kemudian meletakkan sebagian organ tubuh atau sebagian organ pelafalan pada titik-titik tertentu untuk menahan laju napas, maka terbentuklah yang disebut dengan huruf. Udara keluar dari sini, napas, enggak ditahan dimanapun. Kita tahan di mana? Kita tahan di ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri misalnya. Nafas bukan napas, tapi napas yang tertahan pada titik tertentu. Namanya apa? Huruf. Huruf apa? Ta. Kita tahan di tempat yang lain. Otak. Kita tahan di tempat yang lain. Fa. Kita tahan di tempat yang lain. Ba. Dipahami semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita kemudian ke bagian pita suara. Ternyata ada huruf yang ditahannya itu di makhraj. Ada udara yang ditahannya di makhraj, itu namanya huruf. Kemudian ketika kita mengucapkan huruf atau ketika kita menahan laju udara tersebut, membunyikan huruf, ada yang sambil menggetarkan pita suara, ada yang tidak menggetarkan pita suara. Contoh, udara yang menggetarkan pita suara kayak gimana? Udara yang tidak menggetarkan pita suara, paham bedanya? Yang menggetarkan pita suara disebut suara. Udara yang menggetarkan pita suara disebut suara. Udara yang tidak menggetarkan suara disebut napas. Tapi semuanya masih ada udaranya. Suara ada udaranya nggak? Ada udaranya?
Coba kita letakkan telapak tangan di depan mulut. Ada udara? Ada, tapi nggak disebut nafas. Kenapa? Karena tidak berhembus deras. Kalau begini, itu nafas. Paham perbedaannya? Dalam pelafalan huruf hijaiyah dan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, ada huruf-huruf yang dia ini keluarnya murni napas, ada huruf-huruf yang keluarnya bersuara. Huruf yang keluarnya murni napas disebut hams. Huruf yang keluarnya bersuara disebut jahr. Baik, huruf hams ada berapa? Tahathahu syafsun sakat. Ada 10. Kita kecualikan dulu ta dengan kaf. Kita kecualikan dulu. Kita pinggirkan dulu penjelasan kaf dengan ta. Kita fokus pada 8 huruf dulu. Fa, ha, ta, ha, shin, ho, hod, dan sin. Apa maknanya mereka murni nafas? Maknanya ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut tidak menggetarkan pita suara. Contoh, fa. Buktinya apa tidak menggetarkan pita suara? Pegang pita suaranya, tidak bergetar. Sekarang ha, tidak bergetar. Sekarang ha, tidak bergetar. Sekarang shin, tidak bergetar juga. Sekarang ho, sod, sin, ada yang bergetar suaranya? Berarti semuanya terbukti hams. Sudah hams. Semuanya sudah hams. Gampang kan mengamalkan hams? Yang jadi masalah kadang ada sebagian syekh itu kan ini hamsnya kurang ideal nih. Kurang, tambahin dikit. Ini hamsnya kayaknya kelebihan. Kurangin dikit. Kadang-kadang begitu kan? Tapi mereka sepakat hams tidak akan mungkin menggetarkan pita suara. Enggak mungkin ada syekh yang kemudian mengatakan sinnya ucapkan enggak mungkin jadi zaid. Enggak mungkin mengucapkan fa-nya jadi v dalam bahasa Inggris. Enggak mungkin. Baik, untuk kaf dengan ta kita tunda pembahasannya karena kaitan dengan syidah dan rakhawah. Jadi intinya kaf dengan ta pun juga hams. Nanti dibuktikannya ketika masuk syidah dan rakhawah. Berarti selain yang 10 huruf ini maka semuanya jahr. Apa maknanya jahr? Maksudnya apa maksudnya? Tertahan udaranya di pita suara, menggetarkan pita suara. Apa saja hurufnya? Ain, dha, mim. Untuk huruf yang lin umar kita tunda dulu. Maka kita fokus misalnya pada huruf dha, lin umar dan ajid qatin bakat. Itu sebetulnya penjelasannya nanti akan ada di bab syidah dan rakhawah. Kita buktikan yang rakhawah dulu. Dha. Kenapa? Karena lebih mudah untuk direalisasikan atau lebih mudah untuk dicerna. Misalnya dha. Dha itu mengalir aliran suaranya atau aliran di makhrajnya. Dia rakhawah disebut karena mengalir. Ketika mengalirkan huruf dha, maka pita suara digetarkan. Bagaimana cara menggetarkan pita suara? Cara menggetarkan pita suara begini. Itu cara menggetarkan pita suara. Jadi ucapkan sambil menahan di dha. Paham? Kan tadi sudah kita bahas perbedaannya aliran napas dengan suara. Kalau napas, nah huruf-huruf yang hams cukup begitu. Cukup hembuskan. Tapi kalau huruf-huruf jahar harus ada suaranya. Bagaimana cara mengeluarkan suara? Sambil mengucapkan tahan di makhraj. Wow. Zai. Lin umar bisa. Nun juga bisa insyaallah. Qaf belum bisa. Nanti kita bahas di syidah rakhawah. Ra. Hamzah tidak bisa karena tertahan. Dzal. Alif udah otomatis itu alif.
untuk alif. Kemudian ghain al, dhad al, jim nanti akan kita bahas di Syiddah Rakhawah, dal juga sama, to juga sama, lam al. Kenapa huruf-huruf yang ajid, tatin, bakat, kaf, ta, kemudian di sini ajid, hamzah, jim, dal, ba, dan juga qaf, kenapa nggak dibahas dulu? Karena khawatirnya nggak nyambung sebelum kita bahas Syiddah Rakhawah. Yang penting sekarang dapat kita pahami perbedaan antara hams dengan jahar. Jadi poin pentingnya di mana? Poin pentingnya di getaran pita suara. Poin pentingnya di getaran pita. Jadi ngecek hams jahar itu di sini. Pita suara. Sudah hams atau masih jahar? Sudah jahar atau masih hams? Misalnya huruf zal, udah bergetar. Cirinya huruf yang bersuara apa? Ada getaran pita suara. Kalau kita pegang kepala, ada getaran juga. Sudah cukup. Atau ada peci, San? Apa dulu pecinya? Coba. Ada getarannya? Ada. Kalau ada peci, ketahan pecinya, kecuali peci tipis. Ya. Jadi hams dan jahar itu erat kaitan dengan keadaan pita suara. Ini makhrajnya sin dengan zai. Makhrajnya sama. Tapi apa yang membedakan sin dengan zai? Yang membedakan adalah kalau sin pita suaranya dilepas, blong, los. Adapun zai pita suaranya bergetar. Ya walaupun getaran pita suara nggak gitu-gitu banget. Di situ bisa bergetar. Kalau di situ bisa bergetar, kayaknya antum pada kabur semua ya. Itu bedanya. Jadi nggak perlu begini lagi. Apalagi suara yang dikeluarnya suara harokat. Sa, za. Bukan. Sukunnya. Kenapa? Karena ketika sukun adalah suara asli huruf tersebut. Jadi mengecek makhraj, mengecek sifat, itu jangan diberi harokat. Tapi sukunkan huruf tersebut. Kenapa? Karena sukun adalah keadaan asal huruf tersebut. Kalau hurufnya berharokat, itu sudah ditambah huruf vokal. Berarti ada dua huruf di sana. Ada huruf sin misalnya dengan fathah, ada huruf sin dengan kasrah, ada huruf sin dengan dhamma. Sudah bukan asli murni sin lagi. Baik, dipahami persoalan hams dengan jar? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Adun wadih, masyaallah, barakallahu fikum. Beberapa peringatan, berhati-hati mengucapkan huruf jahar, jangan sampai berubah jadi hams. Ini terutama permasalahan ketika diberi harokat, biasanya sebagian orang Jawa. Afwan, kalau ada orang Jawa, wong Jawa, Pak Ustadz kan dari Jawa. Bukan, saya dari Jawa Barat. Jawa Barat bukan Jawa. Orang Sumatera banyak yang nggak paham itu. Orang Sumatera banyak yang nggak paham. Ustadz mau pulang ke Jawa, saya jawab enggak. Mau pulang ke Depok. Depok kan Jawa, bukan, Depok Jawa Barat. Paham nggak? Jadi orang Jawa Barat kalau mau ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, sebutnya mau ke Jawa. Jadi misalnya ada orang Depok nih, mau ke Surabaya, mau kemana? Mau ke Jawa. Padahal lagi di Pulau Jawa. Jadi yang disebut Jawa itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu yang disebut Jawa. Jadi menurut bahasanya orang Jawa, yang disebut Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat gak disebut Jawa. Terus apa namanya? Tatar Pasundan, Sunda. Nggak mau disebut Jawa. Walaupun Banten bahasanya bahasa Jawa, Cirebon bahasanya bahasa Jawa, tapi tetap nggak mau disebut Jawa. Jawa Barat. Jawa juga padahal. Orang luar Jawa itu kadang-kadang suka bingung. Orang luar Pulau Jawa kadang-kadang suka bingung. Kok bukan Jawa? Jadi ketika saya nyebut Jawa, maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi saudara-saudara kita yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu seringkali mengucapkan ba, dal, dan jim yang berharokat dengan menghembuskan udara. Ini pengalaman saya ketika daurah di Tegal, Masya Allah, ya. Di Tegal itu kami amat berat, ya, mentalakikan 3 huruf ini. Bisa ba, baca bismillah. Bismillah. Coba jim, ja, ji, ju, ba, bisa, ja, ji, ju, ba. Coba ar-rajim. Selalu begitu, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ini adalah dialek yang mempengaruhi bacaan Al-Quran. Wallahu alam, kalau di Palembang ada nggak yang begitu-begitu? Dialek yang mempengaruhi bacaan Al-Quran. Kalau di Sunda, kemarin sudah kita bahas. Di Sunda adanya apa? Fa,
Ya, dengan P. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masih ada imam-imam yang baca kayak gitu. Di kampung-kampung biasanya. Ya, jadi hati-hati. Kemudian juga jangan sampai huruf jim terlalu maju. Kemarin sudah kita bahas, jangan sampai terlalu maju makhrajnya agar tidak berubah jadi C. Ar-rajim. Bukan ar-rajim, ar-rajim. Kemudian ghain, zai, dal dan dha jangan sampai malah jadi hams. Karena ghain kalau hams jadi kha, dal kalau hams jadi tha, zai kalau hams jadi sin. Ini hati-hati. Az jadi sin. Idza sulzila, sulzila. Masih nggak jelas nih, zai atau sin itu. Nah, maka sebagian masyayikh ada yang menekankan, jaharnya tambah. Begitu, supaya benar-benar jelas dengan sin. Idza zulzila, misalnya zulzilat, bukan sekadar zulzilat. Kan gak jelas tuh antara sin dengan zai. Jangan sampai seperti itu, hati-hati. Baik, ini beberapa peringatan. Dipahami? Ada yang tanyakan? Dipersilakan bila yang tanyakan. Iya, silakan. Tidak melafalkan zai dengan za. Hah? Zai dengan za. Zal. Zal dengan za. Zai. Baik, ada zal, ada zai. Ada zal, ada zai. Zal lidahnya dikeluarkan. Zal yang saudaranya dal, dal titik lidahnya dikeluarkan. Keluar lihat. Begitu. Kalau zai saudaranya ro titik, ro yang dikasih titik, zai ini seperti huruf Z. Nah, begitu. Jadi itu perbedaannya. Zal, barakallahu fiik. Begitu. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nama hurufnya zai, nama hurufnya zal. Nama hurufnya zai, nama hurufnya zal. Ada lagi tanyakan? Kalau tidak ada kita masuk ke syiddah rakhawah. Lagi-lagi kita akan kembali ke konsep awal tadi, udara berasal dari paru-paru kemudian tertahan di makhrajnya. Ketika tertahan di makhraj, ada huruf-huruf yang tetap mengalir udaranya, walaupun ada yang diiringi bunyi dan tidak, tetap mengalir udaranya intinya, dan menghasilkan aliran yang disebut dengan aliran suara huruf. Misalnya huruf tha, kita keluarkan udara, tahan di tha, ada aliran? Ada. Coba sekarang kita kemudian ke ta, kita keluarkan udara, tahan di ta, ada aliran? Sederhana, yang ada aliran namanya rakhawah, yang tidak ada aliran namanya syiddah. Berarti poin pentingnya syiddah dan rakhawah itu apa? Ada atau tidak ada aliran di mana? Di mana? Di makhraj. Apakah dia tertahan di makhraj? Ditahan di makhraj? Tertahannya di mana? Ya di makhraj lah. Dal, tertahan di makhraj. Ba, tertahan di makhraj. Kalau fa, yang ngalir di makhrajnya. Walaupun dia ditahan di makhraj, tapi tetap mengalir. Kenapa kok rakhawah mengalir padahal udah ketahan di makhraj? Karena tidak kuatnya tekanan. Maka mengucapkan huruf-huruf rakhawah jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan nanti jadi syiddah. Jangan ditekan. Sentuhannya lunak saja. Semuanya sentuhannya lunak. Tapi huruf-huruf syiddah sentuhannya kuat. Baik. Ini adalah syiddah dan rakhawah. Syiddah itu kuat, rakhawah itu ringan. Kenapa disebut syiddah? Kenapa disebut kuat? Karena kuatnya tekanan pada makhraj.
sehingga membuat aliran suara tertahan. Jadi bedanya aliran suara sama aliran udara, paham sampai di sini? Bedanya hams dengan rakhawah, bedanya jahar dengan syiddah dipahami? Karena masih banyak orang yang kebingungan, Ustadz, kenapa kok ada huruf rakhawah tapi jahar? Ya emang kenapa? Gak ada hubungannya. Dzal misalnya. Dzal itu rakhawah bukan? Kenapa rakhawah? Karena ketika kita tahan aliran udara di makhrajnya, dia tidak tertahan. Itulah disebut dzal, disebut rakhawah. Tidak tertahan dia. Tidak tertahan. Baik, kenapa dzal disebut jahar? Karena menggetarkan pita suara. Jadi dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi jangan heran kalau misalnya ada rakhawah tapi kok jahar. Yang gak masalah. Rakhawah itu aliran suara di makhraj, jahar hams itu bergetar atau tidak di pita suara. Ustadz, kok ada ya huruf syiddah tapi hams? Terus kenapa? Syiddah itu artinya tertahan di makhraj, contohnya ta, at. Kok gak bisa maju? Iya gak bisa maju. Tak emang kuat tekanannya, makanya disebut syiddah. Ada nggak orang yang mengucapkan tak sambil bisa mengalirkan suaranya? Kalau bisa mengalir namanya bukan tak lagi. Bukan tak lagi, nggak bisa. Tak itu nggak bisa ngalir, makanya disebut syid. Baik. Terus kotak disebut hams karena tidak menggetarkan pita suara. Pertanyaannya, kapan maksudnya huruf tak tidak menggetarkan pita suara? Kan tertahan. Yang namanya tertahan pasti pita suara boro-boro mau bergetar, udaranya nggak bisa ngalir. Semua huruf yang tertahan boro-boro mau bergetar, kan nggak bisa ngalir. Ngecek bergetar atau tidak pita suaranya kayak gimana? Baik, huruf yang tertahan, huruf syiddah ada berapa? 8. Ajid, qatin, bakar. Dari 8 huruf ini, ternyata yang hams 2. Kaf dengan ta. Sisanya jahar. Pertanyaan, bagaimana membuktikan hams jahar pada sifat atau pada huruf-huruf yang sifatnya syiddah? Kalau pada huruf-huruf rakhawah gampang membuktikan hams jaharnya, tinggal alirkan saja, pegang pita suara. Ya kan? Membuktikan hams jahar pada huruf-huruf rakhawah mudah. Ya gampang jahar. Oh hams. Oh jahar. Hams. Coba sekarang, bagaimana caranya membuktikan huruf-huruf syiddah ini hams atau jahar? Coba kita sukunkan at. Ngalir nggak pita suara? Iya, getar nggak pita suara? Ya boro-boro bergetar, orang nggak ada aliran udara kok. Gimana cara menggetarkannya? Coba sekarang dal. Ada nggak getaran pita suara? Oh nggak ada. Jadi sama-sama hams atau sama-sama jahar ini dua-duanya. Sama-sama tidak menggetarkan pita suara. Kenapa? Karena sama-sama tidak ada udara yang mengalir di sana. Terus kenapa disifati hams, disifati jahar? Karena ternyata orang-orang Arab ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah yang sukun ini, mereka tidak berhenti sampai di situ. Tapi akan langsung melepas makhrajnya. At, berat enggak? Coba, at. Supaya ringan bagaimana caranya? Lepas makhrajnya. At. Lebih ringan kan? Nah, itulah orang-orang Arab. Cerdasnya orang-orang Arab. Daripada kita mengucapkan kuat, berat. Tapi orang Arab enggak? Berat. Jadi ringan dia. Kuat, jadi ringan dia. Masjid. Daripada masjid, berat. Masjid. Pada saat melepas makhraj itulah disifati dengan hams atau jahar. Baik, sekarang kita buktikan huruf dal. Kita bunyikan, sukun langsung lepaskan ad.
Nah, ketika terlepas itu ada suara apa? Ade. Pegang, ade. Ada pas D-nya getaran? Ada. Coba kita bandingkan dengan ta, at. Ada getaran? Makanya ta dan kaf disebut hams, kemudian sisanya disebut jah. Jadi ketika apa? Ketika terlepas kembali dari makhrajinya. Makanya tadi saya tunda penjelasan hams jahar untuk huruf-huruf ini. Karena harus paham syiddah rokhwahnya dulu. Ada yang belum dipahami dalam masalah ini? Kecuali huruf hamzah. Hamzah ini hams atau jahar? Jahar. Buktikan jaharnya hamzah. Ketika didampingi harokat fathah a, yang itu yang jaharnya hamzah atau fathah? Fathah. Coba sin fathah. Jahar kan? Berarti yang jaharnya apa? Hamzah atau fathahnya? Fathahnya. Baik. Jadi bagaimana membuktikan jaharnya hamzah? Kok dengan fathah sih? Yang fathah itu yang jaharnya hamzah atau fathahnya? Ketika hamzah di fathah a, itu yang tampak jaharnya hamzah atau tampak jaharnya fathah? Fathah. Fathah itu apa? Fathah itu huruf apa? Alif. Bukan hamzah. Yang saya minta buktikan jaharnya hamzah. Ya coba syukurkan. Mana jaharnya? Kayak gimana di number? Jah. Di mana jaharnya hamzah? Baik. Jaharnya hamzah adalah bisa dikatakan muqaddar, ditakdirkan. Kenapa hamzah disebut jahar? Karena tidak hams, sederhana. Kenapa hamzah tidak disebut jahar? Karena tidak hams, tidak ada hembusan nafas. Oh ya, berarti dia jahar. Sederhana itu. Sebetulnya harusnya kalau mengikuti kaidah hamzah itu harusnya memantul. Kalau mengikuti kaidah sifat. Tapi ternyata orang-orang Arab dari zaman jahiliyah sampai zaman Nabi nggak ada yang memantulkan hamzah. Berarti hamzah ini termasuk pengecualian. Kenapa nggak dipantulkan hamzahnya? Karena hamzah ini menurut orang Arab adalah huruf yang paling berat. Nggak dikatakan susah ya, paling berat. Dari mana sisi beratnya? Yang pertama makhrajnya paling jauh, rumahnya paling jauh dijangkau. Coba dari mulut, paling jauh itu hamzah. Paling jauh hamzah. Yang kedua, kalau misalnya dipantulkan, maka hamzah ketika dipantulkan malah justru mirip orang yang muntah atau kecegukan. Contoh, kita mantulkan hamzah, mu'asodah. Mu'asodah. Seperti orang mau muntah. Atau seperti orang cegukan, mu'asodah. Maka orang-orang Arab tidak ada yang memantulkan hamzah. Lalu ketika sukun, apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab? Kan hamzah huruf yang syiddah. Ketika sukun berat, apa yang dilakukan oleh orang Arab? Diringankan pengucapan, ditakhfif, mu'sodah. Diringankan, jadi nggak perlu tekan, nggak perlu, mu'sodah. Hampir hilang suara hamzah, mu'sodah. Cukup seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan demikian pula yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat ketika membaca Al-Quran. Makanya di banyak tempat, di banyak riwayat, selain hafs, hamzah banyak yang diubah menjadi mad. Mu'sodah dibaca mu'sodah. Mu'minun dibaca mu'minun. Kenapa? Karena berat hamzah seperti itu. Buat orang Arab, hamzah seperti itu berat. Hamzah berharokat kalau berempetan, kalau berdempetan dua, a, i, u, a, i, a, u, a. Buat orang Arab berat. Jarang orang Arab yang bisa melafalkan sempurna. Rata-rata diapain? Ditashil. A, ai, au. Itu lebih mudah buat orang Arab. Makanya qiraah Asim disebut dengan qiraah qawiyah. Qiraah yang kuat. Kenapa? Karena hamzahnya nggak diubah. A'anzartahum a'amintum
Tapi dalam riwayat yang lain, anzartahum, amintum, anzartahum, ainnak. Dalam riwayat yang lain, ainnak, kita aunabbiukum. Riwayat yang lain, aunabbiukum. Kita muqsodah, riwayat yang lain, muqsodah. Kita mu'minun, riwayat yang lain, mu'minun. Kenapa? Karena lebih mudah. Apalagi kalau ada hamzah ketemu hamzah sukun, sudah tidak akan pernah eksis itu hamzah yang sukun. Otomatis berubah menjadi mad. Makanya dalam bahasa Arab nggak ada a, i, u, nggak ada. Langsung otomatis a, i, u. Yang kemudian diistilahkan dengan mad badan. Ini hamzah. Jadi hamzah itu pengecualian. Kenapa dia jahar? Karena nggak hams. Itu aja sederhana. Mana bukti nggak hamsnya? Sukunkan. A, nggak ada udara kan? Selesai. Gitu. Itu cara membuktikan hamzah jahar. Baik. Ini syiddah dan rakhawah. Jadi huruf-huruf syiddah ketika sukun ada yang dipantulkan, ada yang diberikan hams, ada yang diubah, yakni hamzah. Untuk apa mengalami perubahan seperti ini? Agar lebih ringan diucapkan. Aqa, aqa, ad, aj, ad, lebih ringan diucapkan. Ak, at, hamzah diubah, kadang diubah menjadi mad, kadang diringankan, kadang ditashil dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Ada yang tanyakan? Syiddah rakhawah. Sekarang kita masuk ke bainiyah, tawassut atau bainiyah. Apa itu bainiyah atau tawassut? Yakni sifat yang berada di antara syiddah dan rakhawah. Khuntha. Khuntha itu hermafrodit. Kelaminnya nggak jelas. Syiddah laki-laki, rakhawah perempuan yang nggak jelas. Di satu sisi mirip laki-laki, di sisi yang lain mirip perempuan. Dari mana? Baik. Kalau kita sudah memahami syiddah dan rakhawah, misalnya huruf lam. Coba kita ucapkan lam sukun. Al. Baik. Pertanyaan, ngalir atau tidak? Al. Ngalir atau tidak? Ada aliran, ada suara yang pasti ya. Ada suara ya. Pertanyaannya, suaranya berasal dari makhraj atau bukan? Bandingkan, coba saya minta bandingkan lam dengan zai. Coba silakan. Kemudian lam. Beda nggak jenis suaranya? Kalau zai itu murni di makhraj. Kalau lam enggak di makhraj. Tapi dari mana itu aliran suaranya? Dari samping makhraj. Ini lam, kemudian udara keluar dari paru-paru, nabrak lidah, belok ke kanan, belok ke kiri. Di situ aliran suaranya, bukan di makhrajnya. Kalau zai, aliran suaranya nyentuh di makhrajnya. Paham nggak perbedaannya? Ya, paham perbedaannya? Baik. Karena itulah lam disebut bainiyah. Mirip syiddah dari sisi nahan laju udaranya. Mirip syiddah kan? Kenapa? Karena nahan laju udara ditahan. Mirip syiddah. Tapi mirip rakhawah dari sisi menyisakan udara keluar dari mulut kita. Jadi lam itu sebetulnya syiddah. Al. Tapi ternyata masih ada ruangan di kanan dan di kiri. Sehingga udara bisa mengalir dari sana dan menghasilkan bunyi. Demikian dengan ro. Bedanya kalau ro itu kebalikan dari lam. Kalau lam menahan di tengah, udara mengalir dari kanan ke kiri, dari kanan dan dari kiri. Kalau ro ditahan, udara mengalir ke tengah, ke celah di antara huruf, di antara di langit ketika digetarkan. Bukan getarannya itu sendiri suaranya. Bukan begini. Tapi udara yang asalnya ketahan oleh lidah maju ke tengah, keluar dari celah tersebut. Dipahami? Bainiyahnya lam dan ro. Baik. Sekarang nun dan mim. Coba ucapkan an. Tertahan tidak udaranya? Aliran laju udara di paru-paru tertahan tidak? Tertahan. Tapi kenapa ada suara? Bukan celah. Celah dari mana? Nun. Nun gak ada celah. Coba suaranya dari mana nun? Coba an. Dari mana suaranya? Kan. Dari mana? Khaisyum. Bukan dari mulut itu. Coba tutup hidungnya sekarang, alirkan nun. Bisa nggak? Syiddah kalau ditutup hidungnya.
Nun ketika kita tutup hidung jadi syiddah. Tapi kenapa bisa ngalir? Ada bantuan makhraj kedua. Makanya nun kalau dilihat dari si khaysumnya rakhawah, dilihat dari si mulutnya syiddah. Makanya dia bainiyah. Bukan rakhawah, bukan syiddah. Sama persis dengan mim. Coba mim tutup hidungnya, ucapkan. Enggak bisa. Syiddah dari si mulutnya. Dari si mulutnya syiddah. Karena tidak ada laju udara yang bisa dialirkan. Tapi dilihat dari khaysumnya rakhawah. Rakhawah. Makanya dia dari sisi mirip syiddah, dari sisi yang lain mirip rakhawah. Lam sama ra sama. Dari satu sisi mirip syiddah, dari sisi yang lain mirip rakhawah. Bagaimana dengan ain? Nah, ain ini enggak seperti lam, ra, nun atau mim. Dia ini karena memang tidak bisa dialirkan secara sempurna seperti rakhawah. Jadi kalau lam, kemudian nun, kemudian mim, kemudian ra, mereka memiliki dua sifat sekaligus. Kalau ain justru enggak bisa syiddah dan enggak bisa rakhawah. Mau jadi syiddah ada aliran ta. Mau jadi rakhawah enggak bisa seperti huruf yang lain. Ta, enggak bisa ta. Itu bukan ain lagi. Ta. 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 Ta'lamun. Jadi kalau lam, nun, mim, ra, mereka disebut bainiyah karena punya dua keadaan tersebut sekaligus. Kalau ain karena tidak bisa sempurna rakhawah, tidak bisa sempurna syiddah. Maka kelima huruf ini disebut dengan huruf bainiyah atau tawassut. Tapi kalau Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menyebutnya mereka huruf syadid. Yang itu syiddah, yang ini syadid. Jadi sama-sama tertahan sebetulnya asli. Karena kita buktikan sama-sama tertahan aslinya. Boleh disebut bainiyah. Ya intinya mereka adalah jenis yang ketiga. Khuntha muskil. Yang nggak bisa ditentukan jenis kelaminnya. Begitu. Ya, banci asli, bukan bencong. Ada perbedaan antara banci dengan bencong. Kalau yang kemarin yang ngasih atlet volley itu, yang awalnya dia perempuan divonis oleh dokter, kemudian baru Aprilia. Aprilia ini banci asli dia. Apa namanya, khuntha. Ya, baru kemudian ketika umur 20 sekian tahun ternyata divonis oleh dokter laki-laki, ya sudah. Ternyata ada banci asli. Nah, inilah banci yang sering disebut dalam kitab-kitab fikih. Dulu ada kitab fikih tersebarkan banci boleh jadi imam buat perempuan. Wah, ini buku LGBT katanya. Maksudnya banci yang seperti itu maksudnya. Inilah kalau orang nggak paham langsung vonis-vonis tuh. Ya. Maksudnya banci yang seperti itu. Boleh jadi imam buat perempuan, tapi tidak boleh jadi imam buat laki-laki, tidak boleh jadi imam buat sesamanya. Kenapa? Karena khawatirnya kalau jadi imam buat sesamanya, yang jadi imam dominan perempuan, yang jadi imam dominan laki-laki. Maka nggak sah salat. Jadi dia boleh jadi imam buat perempuan. Itu banci. Ya. Seperti itu. Bukan bencong. Kalau bencong haram. Ya, beda. Kalau dalam bahasa Arab, banci khuntha. Kalau bencong, khunnath, keperempuan-perempuanan. Beda bahasanya. Khuntha, khunnath. Baik, ini adalah tawassut atau bainiyah. Beberapa peringatan, ini saya langsung masuk ke sini. Rakhawah ketika sukun mesti dialirkan ya, karena dia mengalir di makhraj as. Yang jadi masalah alirannya seberapa deras. Ini yang kadang para ulama berbeda pendapat. Misalnya ketika membaca yusra, apakah cukup yusra atau harus dihabiskan yusra? Ini yang para ulama berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat semuanya wajib ngalir. Enggak ada orang yang baca yusra, enggak boleh. Yusra berarti belum rakhawah. Yusra, silakan. Cuma yang jadi masalah tadi, alirannya harus 100% atau enggak perlu 100%. Yusra atau yusra. Ini perlu beda pendapat. Pendapat Asy-Syaikh Aiman Suwaid harus 100%. Habiskan sampai huruf ra. Yusra. Jadi enggak boleh ada jeda sedikit pun. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, yang penting rakhawah itu ngalir. Kalau udah tampak aliran sudah cukup. Nah, di sini perbedaannya. Sama-sama rakhawah, sama-sama mengalir, tapi mereka berbeda pendapat kapan disebut sempurna. Sebagian ulama mengatakan sudah cukup, yang penting tampak alirannya walaupun enggak tuntas. Syekh Aiman Suwaid
atau para ulama sebagian yang lain mengatakan tidak, belum sempurna kecuali kalau harus tuntas. Di sini kita menemukan dalam prakteknya ada perbedaan. Kemudian ya, qutbul jad ini harus dipantulkan. Tadi alasannya karena memperingan pelafalan. Kemudian kaf dengan tak ditekan sampai terhembus nafas atau udara. Sedangkan hamzah terjadi perubahan yang tadi sudah disampaikan. Yang penting untuk kita pahami juga, hati-hati dengan ikhtilas dan isba'. Apa itu ikhtilas? Apa itu isba'? Ikhtilas artinya tergesa-gesa, isba' artinya melar-melarin bacaan, ngulur-ngulur waktu. Contoh, ya murukum sering dibaca, ya murukum. Khalaqakum sering dibaca, khalaqakum. Ya'idukum sering dibaca, ya'idukum. Atau misalnya dalam surat pendek, wala ana 'abid sering dibaca, wala ana 'abid. Ana 'abid. Atau misalnya di ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin sering dibaca, lakum dinukum wal yadin. Sering dibaca seperti itu. Ini namanya ikhtilas. Isba' lawannya. Para ulama nyebut juga tantir, manjang-manjangin. Faman ya'mal sering dibaca faman ya'mal. Kuntum sering dibaca kuntum. Innalladzin sering dibaca innalladzin. Bahkan ketika baca basmalah pun sama. Bismillah. Ini hati-hati yang guru TPA, jangan ngajarin yang keliru. Karena banyak yang begitu, bahkan dari ngajarin salamnya sama. Assalamualaikum. Yang benar ngajarinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin yang benar. Basmalahnya ajarin yang benar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sabang sampai Merauke sama gitu. Diajarin yang benar. Bukan iramanya yang keliru, tapi ada isba' dan mad yang kepanjangan yang keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Iramanya sama, tapi beda dari si ketepatannya. Ya, begitu. Dan ketika kita mengucapkan huruf rokhawah, huruf syiddah dan bainiyah, ini tampak jelas alirannya walaupun ketika berharokat. Contoh, ketika mengucapkan huruf syiddah, kutib. Ada istilahnya, ada aliran di sana langsung kan? Kutib, enggak begini. Kutib, enggak begitu kan? Kutib. Coba bandingkan dengan yang bainiyah. Ni'imma. Seolah-olah ada n-nya dulu sedikit, ada a-nya dulu sedikit, ada m-nya dulu sedikit. Ni'imma. Dan yang rokhawah tampak lebih jelas lagi. Suhufan. Jadi kalau di slow motion gerakan lambat, suhufa jadi kayak gimana? Suhufa. Seakan-akan ada s-nya dulu, ada ah-nya dulu, ada f-nya dulu, tapi jangan sengaja begitu ya. Oh, jadi harus begitu mengucapkannya. Suhufa kan. Maksudnya alamiah, jangan dibuat-buat gitu ya. Suhufa. Bandingkan dengan kutiba. Kutib. Beda atau sama rasanya? Beda. Jangan disamakan. Karena memang mereka sifatnya berbeda. Dan yang lebih tampak ketika sukun. Contoh. Aslim. Ngalir. Enggak boleh aslim. Apalagi mantul. Aslim. Akbar. Ada perbedaannya? Ketika mengucapkan akbar misalnya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Bukan endorse ya ini ya. Misalnya samalah panjangnya. Akbar ini misalnya ini kaf, ini jarak kaf, ini satu harokatnya kaf. Ini ba di sini, ba yang di botol kedua. Ketika kita mengucapkan kaf, apakah penuh harokatnya kaf? Di awalnya saja kan? Akbar. Jeda kosong di sini. Akbar. Tapi ketika aslim, di sini sin, satu harokat, di sini lam. Penuh tuh. Aslim. Sama satu harokat,
Tapi kalau yang rakhawah full, dipenuhi ininya, seperti botol yang terisi penuh. Tapi kalau pas ketika mengucapkan yang syiddah, tidak, di awalnya saja akbar. Lalu bainiyah bagaimana? Pertengahan, an'amt. Ada aliran tapi sedikit, an'amt. Jangan disamakan. Jangan semuanya jadi syiddah, aslim, an'amta, putus-putus. Jadi syiddah semuanya. Jangan semua jadi rakhawah. An'amta akbar. Semua jadi rakhawah. Masing-masing huruf ada timbangannya sendiri-sendiri. Mana yang syiddah, mana yang rakhawah, mana yang bainiyah. Jadi kalau kita analogikan seperti ini. Ini satu harokatnya rakhawah, aliran suaranya penuh. Satu harokatnya bainiyah, aliran suaranya sebagian. Satu harokatnya syiddah, aliran suaranya hanya di awal saja. Akbar. Analoginya demikian. Berarti ketika tasydid juga ada perbedaan. Maka ketika tasydid ada perbedaan. Yang rakhawah berarti ketika tasydid ngalirnya sempurna. Contohnya minasya, silakan. Jangan diputus. Minasya. Dan jangan buru-buru juga. Minasya. Minasya. Jangan buru-buru. Ketika mengucapkan yang bainiyah, santai tapi jangan sempurna alirannya. Misalnya bismillah, bukan millah. Kalau kita bacanya millah, mirip rakhawah. Kalau kita bacanya millah, mirip syiddah. Berarti bagaimana caranya? Millah, millah, bismillah, bismillah. Yang syiddah jangan dialirkan. Banyak yang mengucapkan dal ketika tasydid mengalir. Yaumiddin, min-din. Tidak. Dia terputus. Yaumiddin. Harus diputus. Yaumiddin. Nah, karena sukunnya syiddah hanya di awalnya saja. Kemudian ba misalnya. Tabbat. Bukan tabbat Rabbi. Nah, hati-hati juga jangan jadi P. Rabbi, Rabbil alamin. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ro bagaimana ketika tasydid? Ini sering yang keliru nih di huruf ro. Ada sebagian orang yang mengucapkan ro tasydid itu dipantulkan dulu baru diucapkan. Contoh, Ar-Rahman. Paham gak keliruannya? Paham gak keliruannya? Perhatikan. Ar-Rahman. Mantul dulu kan? Ar-Rah. Ada dua keliruan di sini. Secara kaidah kekeliruannya ada dua. Yang pertama apa? Memantulkan ro. Aro. Kekeliruan kedua, ro yang keduanya diucapkan Rahman. Ar-Rahman. Ini yang tidak tepat. Harusnya bagaimana? Jangan dipantulkan. Ar-Ro. Bisa? Ar-Ro. Ar-Rahman. Tapi jangan digetarkan terlalu kuat. Ar-Rahman. Itu tidak tepat. Jadi jangan dipantulkan dulu, jangan digetarkan terlalu kuat. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Dipahami perbedaan rakhawah, bainiyah dan syiddah? Kita sampai jam berapa? Selesai ya? Sampai jam berapa jadwal? 9.45. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Apabila ada yang tanyakan dipersilakan, kalau tidak ada kita lanjut. Silakan. Ro. Tebalkan. Ro. Tebalkan. Ro. Ro. Bukan ro. Ro.
Ro. Oh, Ro. oh, Nanti dilatih di mentor ya. Akhir gimana? Ketika orang bertasdid, ketika gimana pertanyaannya? Nggak boleh mantul. Pertanyaannya, Ro punya sifat qalqalah tidak? Ya udah, selesai. Kaidahnya berarti kalau yang mantul keliru. Nggak perlu ditawar lagi. Semua yang sudah jelas bertentangan dengan kaidah nggak bisa ditawar secara kaidah. Tapi kalau pertanyaannya dimaafkan nggak, semua yang masih belajar dimaafkan. Tapi jangan katakan benar. Beda ya. Jangan katakan benar. Semua yang bertentangan dengan kaidah nggak perlu ditawar lagi. Begitu. Kan jelas kaidahnya. Ro bukan qalqalah. Siapa saja yang mengqalqalahkan ro, mau dia muktri, mau dia guru, mau dia syekh, ya keliru. Cuma juga nggak perlu dibesar-besarkan kalau ada orang yang keliru baca. Kita cukup katakan, ini nggak sesuai kaidah. Tapi saya masih belajar, ya dimaafkan. Tapi saya nggak sengaja, ya dimaafkan. Tapi saya lupa, ya dimaafkan. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kemudian jadi pembenaran, karena saya dengar Syekh Fulan baca begini, jadi saya mengatakan bahwa baca ini benar. Bukan. Kan tadi sudah disampaikan. Ketika ada beberapa orang yang bersanad, sahih sanadnya, kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, maka yang mesti kita lakukan adalah timbang. Mana yang paling tepat sesuai kaidah. Pertama, kita timbang. Misalnya ro, sifatnya apa saja? Oh, ada jahar, ada bainiyah, ada istifad, ada infitah, ada itlaq, ada inhiraf, ada takrir. Ada qalqalah tidak? Tidak. Berarti nggak boleh mantul. Selesai. Kaidahnya jelas. Maka berarti siapa yang mantulkan qalqalah? Misal, alhaakumut takatsur. Ha, mantul. Tidak tepat. Tapi nggak sengaja. Dimaafkan. Tapi jangan diulangi lagi. Insya Allah. Selesai kan? Mudah kan? Ketika talaki, kok Ustaz nyalahin saya, katanya dimaafkan. Ya kan lagi perbaikan namanya juga, masa dibiarin? Kadang-kadang ada yang begitu kan? Jadi nggak bisa membedakan mana memvonis, mana mengoreksi. Kalau lagi talaki, ya memang harus disalah-salahin. Masa dibiarin? Tapi ketika lagi tilawah biasa, atau misalnya ada orang baca, oh ya ini nggak sesuai kaidah, tapi nggak perlu langsung, oh ya nggak sesuai kaidah nih, jangan ikutin. Sederhana. Kecuali kalau lahan jali dan tersebar bacaannya, boleh langsung dikasih peringatan yang keras. Ya begitu. Ya. Jadi apa-apa yang telah jelas bertentangan dengan kaidah tidak bisa ditawar secara kaidah itu sendiri. Namun bukan berarti yang melakukannya langsung dianggap dosa. Ya, bedakan kedua hal tersebut. Tapi kalau kita laki, ya mau nggak mau, salahin pasti. Masa ketika laki kita protes, Ustaz, nggak boleh memvonis orang, Ustaz. Ya udah, itu jangan duduk di sini kalau mau divonis. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala. Jadi ucapkan ar-ra bukan ar-ra. Karena dua kekeliruan. Pertama mantul ar. Yang kedua ro-nya enggak terucap. Ra. Ar-ra. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memfasihkan lidah kita semuanya. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Tadi Ustaz tentang sanad tadi, saya pengen tanya kalau seandainya nanti kan dites dan lain sebagainya, di sini katakanlah tidak lulus. Kok pesimis sih? Kami di sini dapat sanad dari Ustaz. Baik. Ada dua hal yang mesti diperjelas, dan dua hal ini berbeda tapi sering dicampur aduk pemahamannya. Yang pertama sanad, yang kedua ijazah. Yang pertama sanad, yang kedua ijazah. Apa perbedaannya sanad dengan ijazah? Sanad artinya kita punya sandaran. Kita punya sandaran dalam menukil kaidah, dalam menukil pendapat, dalam mengoreksi orang lain. Itu namanya sanad. Berarti apa artinya sanad? Artinya kita punya guru yang jelas asal usulnya, punya guru yang jelas silsilahnya.
Sehingga ketika kita berbicara kepada orang lain, "Roh itu yang tepat begini loh." Kata siapa? Kata Ustadz Fulan. Ustadz Fulan kata siapa? Kata guru-gurunya yang banyak, kata guru-gurunya lagi, kata guru-gurunya lagi, kata guru-gurunya lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti apa yang kita katakan tadi baik, ini masalah sanad. Adapun ijazah artinya rekomendasi dari guru bahwa kita ini telah bagus membacanya atau telah dianggap layak untuk mengajar. Dan ini dua hal yang berbeda. Yang wajib bagi kita bersanad, bukan berijazah. Ijazah ini ibarat sertifikat formal. Kalau kasarnya apa? Formalitas. Artinya apa? Walaupun kita nggak punya ijazah, tapi tetap boleh ngajar. Bahkan Nabi yang berikan ijazah dengan lafaz "Ballighu anni walau ayah." Itu izin dari Nabi. Bahkan bukan izin, ini perintah. Tapi kenapa kalau begitu, kenapa nggak setiap guru ngasih langsung ijazah sekalian gitu ya? Ijazah aja sekalian diijazahin semuanya, diizinkan semuanya. Karena ada amanah di sana. Ada kriteria yang mesti dipenuhi, siapa saja yang berhak mendapatkan ijazah dan siapa saja yang tidak. Dan kriteria ini mesti tetap dijaga. Supaya apa? Supaya ilmu tetap langgeng, lestari sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sehingga orang bisa menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak berlebihan, tidak menguranginya. Jadi jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa yang bersanad wajib berijazah. Tidak. Setiap kita mendengar perkataan dari orang yang jelas asal-usulnya, maka sudah dapat dikatakan bahwa perkataan itu bersanad. Begitu. Yang penting jelas asal-usulnya. Jelas kemana sandarannya. Itulah arti sanad. Jadi maksud dari kemarin saya sampaikan wajib cari guru bersanad bukan berarti harus berijazah. Yang penting guru kita ini ketika menukil, ketika mengoreksi jelas sandarannya. Adapun masalah ijazah masalah belakangan. Karena ada standar dan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi. Kenapa dimunculkan istilah ijazah? Kan kita nggak tahu kalau mau belajar ini mana yang layak diambil jadi guru atau enggak ya. Kita tahu nggak siapa di antara orang yang layak jadi guru atau enggak? Nggak tahu. Maka kemudian sebagian ulama memberikan ijazah kepada beberapa orang yang dianggap layak supaya orang-orang awam itu tahu ini loh yang bisa kalian ambil ilmunya. Begitu. Walaupun zaman sekarang ya ada juga ijazah yang diperjualbelikan. Nggak cuma di kampus, nggak cuma di sekolah, dalam Al-Quran pun ada. Maka hati-hati. Oleh karena itu tidak setiap yang bersanad, tidak setiap yang berijazah, otomatis kita langsung ambil seluruh pendapatnya. Timbang dengan kaidah lagi. Gimana caranya supaya tahu kaidah? Terus belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau kita bagaimana kan nggak paham kaidah, ya sudah ikuti aja guru yang ada, nggak usah pusing. Sambil terus belajar. Jangan gara-gara kita nggak paham kaidah malah nggak belajar. Ya gimana mau paham? Jadi ini harus diperjelas. Apa bedanya sanad? Apa bedanya ijazah? Nanti yang akan diijazahkan surat Al-Fatihah ijazah apa? Ijazah membaca dan mengajar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka yang telah tidak terjatuh pada lahan jali. Ini syarat wajib. Jadi syarat wajibnya ijazah Al-Fatihah atau Al-Quran secara umum tidak terjatuh pada lahan jali. Kemudian tidak ada lahan khafi yang terus berulang. Tidak ada lahan khafi yang terus berulang. Kemudian untuk ijazah mengajar ada syarat tambahan. Apa itu? Menguasai teori dengan baik. Makanya hati-hati kalau mentoring ditanya-tanya, hati-hati itu. Itu ujian sebetulnya. Bagian dari ujian. Ketika ditanya, siapa yang bisa menjelaskan istifal, infitah? Nah, itu ujian sebetulnya. Dinilai nanti oleh para mentor. Oh, ini sudah layak mengajar, ini tidak layak mengajar. Tapi bacaannya bagus. Oh, berarti ijazahnya ijazah membaca saja. Maksudnya ijazah membaca itu apa? Diberikan pujian bahwa bacaannya sudah melampaui batas minimal kefasihan. Tapi belum mengajar. Kenapa? Karena teorinya masih kurang. Begitu. Ada yang teorinya bagus, tapi bacaannya kurang bagus. Boleh ngajar enggak? Secara non formal, ya silahkan ngajar siapapun boleh. Tapi secara dapat ijazah belum. Karena ijazah yang diutamakan adalah praktek. Setelah itu teori. Dipahami ya? Jadi siapapun yang telah mendapatkan ilmu, siapapun yang telah mendapatkan penjelasan, penerangan, maka bukan lagi boleh ngajar atau tidak, tapi wajib menyampaikan.
Karena itu sabda Nabi, balighu anni walau ayah. Apalagi masalah mengamalkan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang berlebihan. Ustadz, saya izin mengamalkan. Oh, mengamalkan izin sama saya. Misalnya ada orang ngajarin rukun sholat. Kemudian dia bilang, Ustadz izin mengamalkan penjelasan rukun sholat. Ya nggak perlu izin. Kenapa? Karena hak amal itu haknya Allah. Ulama, ustadz hanya menjelaskan. Kalau sudah tahu itu benar, itu wajib diamalkan, ya diamalkan. Nggak perlu minta izin lagi. Kalau itu adalah ilmu yang hak, maka silahkan amalkan, tidak perlu minta izin lagi. Silahkan ajarkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Silakan. Yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu saja cara nabar di sabi huruf ilmiah bila Ayo. itu. Naber ini apa dan bagaimana caranya? Naber ini artinya adalah meninggikan sebagian huruf atau kata tertentu agar tampak lebih jelas daripada kata yang lain atau huruf yang lain. Pertanyaan, naber ini kalau dalam ilmu tajwid masuk dalam bab apa? Makhraj ada naber, sifat ada naber, tafkhim tarkik ada naber, idgham ada naber, mad ada naber. Berarti naber ini bab apa? Naber ini bukan ilmu tajwid. Masuknya apa? Ilmu aswat, ilmu fonologi secara umum. Seperti yang kemarin kita jelaskan, tajwid adalah bagian dari ilmu fonologi. Ilmu fonologi ada ilmu yang mengajarkan pelafalan, ada ilmu yang mengajarkan intonasi. Nah, naber di situ masuknya. Ilmu intonasi. Di dalam ilmu fonologi ada namanya ilmu intonasi. Dalam bahasa Indonesia ada? Ada. Contohnya ketika kita ingin bertanya. Contohnya ketika kita ingin bertanya dan ingin menyatakan sesuatu, walaupun kalimatnya sama, bisa dibedakan dengan intonasi. Contohnya apa? Kalau siapa namamu itu jelas ada kata tanyanya. Kalau misalnya kita mau bertanya, namamu Utsman. Bertanya bukan itu. Namamu Utsman. Bertanya bukan? Namamu Utsman? Nah, itu ilmu intonasi namanya. Ini naber di situ masuknya. Untuk membedakan satu makna dengan makna yang lain, tapi nggak ada kaitan dengan tajwid. Tapi kemudian sebagian ulama tajwid mengambil hal tersebut karena ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Membedakan makna. Disinilah kemudian para ulama tajwid berbeda pendapat seberapa banyak naber yang diambil dari ilmu aswat tadi. Ada yang ngambilnya 5 tempat saja, ada yang ngambilnya 20 tempat, ada yang ngambilnya 100 tempat, bahkan ada yang ngambil sampai 1000 tempat di dalam Al-Quran ada nabernya. Kemudian ada yang ngambil kaidahnya. Kaidahnya adalah memisahkan dua kata. Misal, alam tara kaifa dengan fa'ala. Kaifa dengan fa'ala. Jangan sampai terbaca alam tara kaifa fa'ala. Nabernya di mana? Alam tara kaifa fa'ala. Jadi dipisahkan antara dua kata kaifa dengan fa'al. Dengan apa? Dengan naber dipisahkannya. Jadi itu masalah naber. Naber itu artinya meninggikan suara. Adapun yang terkenal sekarang, naber versinya Syekh Aiman Suwaidi yang ada pada 5 tempat itu. Tasydid, ya waw bertasydid. Kemudian mad lazim mutsaqal. Kemudian hamzah di akhir. Setelah mad. Kemudian apa lagi? Ada 5. Ada yang ingat? Yang keempat adalah yang keempat itu lam alif tasniyah dan waw jamak. Itu yang kelima sebenarnya. Yang satu lagi waw ya bertasydid. Oh, huruf bertasydid di akhir. Ini yang versinya Syekh Aiman Suwaid. Misal waw ya bertasydid iyyaka. Enggak dibaca iyyaka tapi iyyaka untuk menegaskan tasydid pada ya. Kenapa? Karena kalau tidak ditegaskan khawatirnya mirip mad. Iyyaka. Maka ditegaskan iyyaka. Aduun. Kalau tidak ditegaskan khawatir jadi aduun.
namun ada sebagian orang yang praktekannya berlebihan sampai menjadikan ya dan wawnya syiddah. Nggak boleh. Iyyaka, aduh, nggak boleh. Tetap boleh dinaber, tapi sifatnya harus dijaga. Jadi nabernya bagaimana? Naber bebas. Mau tingginya seperti apa suaranya silakan, yang penting sifatnya tetap terjaga. Tidak atau dengan pakai naber, yang penting makhrajnya tidak berubah, sifatnya tetap sempurna. Boleh mengamalkan naber? Boleh. Boleh pakai versi Ayman Suwaid saja? Boleh. Boleh pakai versi yang lain? Boleh. Yang penting makhrajnya tidak berubah, sifatnya tetap sempurna. Begitu. Ini masalah naber. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan? Khair, kalau tidak ada berarti kita istirahat saja terlebih dahulu. Nanti kalau ada lebih waktu sekarang berarti nanti masuknya dimajukan. Kayak gitu aja. Saya serahkan kembali pada Kak Hamdi. Fadhil. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Laila Hadi yang